Alhamdulillah kita masih berada di bulan Maulid, bulan mestinya umat Islam bergembira, nggak boleh sedih. Bulan Maulid tak sedih. Ini bulan kegembiraan. Dunia yang gelap dengan datangnya Nabi Muhammad menjadi terang benderang, minadz-dzulumati ilan nur. Maka di bulan Maulid ini nggak boleh umat Islam sedih, harus senang. Fabidzalika falyafrahu, surat Yunus ayat 58. Dengan kelahiran Nabi Muhammad itu hendaklah kalian bergembira. Makanya diadakan peringatan Maulid di beberapa tempat karena memang ayatnya begitu. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lalu lahir anak dhewe gembira. Padahal anaknya ireng, ya toh? Anaknya keriting, orang jelas sesuatu berbakti apa enggak, ngerti, tapi kita gembira lahiran anak loh. Gitu. Apalagi kelahiran Nabi Muhammad sing jelas putih, gagahe, gantenge, tampane, membawa cahaya, jelas itu harus lebih bergembira dibandingkan dengan anaknya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini saya tak ngobrol-ngobrol lah sambil menaisa 10 menit. Di sekitar kita ini banyak energi. Semua ini energi. Angin gyo energi, udara gyo ada energinya, ada oksigennya. Nek gak ono oksigen mati kabeh iki. Betul. Ini air juga energi nih. Wong lemes ngelak nek ngombe jadi seger. Orang lapar lemes, gawane ngamuk-ngamuk wong ngelih. Wis mangan ayam tentrem, seger lagi. Semua di sekitar kita ini energi. Orang-orang di sekitar kita juga energi semua. Segala sesuatu termasuk pohon-pohon di tanaman ini semua energi. Lah kan kambing tuh makan rumput tanaman-tanaman toh, daun-daunan, sapi juga. Semua ini energi, sekitar kita semua energi. Nah, energi itu Bapak Ibu ada dua. Satu, sebelah kanan energi yang positif, sebelah kiri energi negatif. Dan kita bisa membedakan mana energi yang sifatnya positif, mana energi yang sifatnya negatif. Kita pasti bisa bedakan. Contoh, surga itu energi positif atau negatif? Bahagia positif, rezeki positif, neraka negatif, sengsara siksa negatif. Saya tanya lagi, sehat energi positif, sakit energi negatif. Oke, tanya lagi saya, senyum positif, merengut itu energi negatif. Dicatat itu, merengut itu energi negatif. Lanjut. Sedih negatif, bahagia seneng positif. Tanya lagi, mengeluh energi, bersyukur positif, pesimis negatif, optimis suuzon husnuzon positif, rajin positif, males negatif. Terakhir saya tanya, dosa itu energi apa? Negatif. Taubat ibadah positif. Udah jelas toh? Udah jelas toh? Di energi positif itu ada rajin, bahagia, senang, syukur, sabar, ridho, ada rezeki di situ, ada kesehatan di situ, ada surga di situ, kebahagiaan, semua di kutub positif. Neng kutub negatif isinya cemberut, merengut, dongkol, dendam, iri, benci, ngamuk, tersinggungan, sensitif, pesimis, suka maksiat, akhirnya sengsara, tersiksa, melebu neraka. Baperan ini masuk energi sing negatif. Jadi kalau orang ngerasa gini ya, oh pokok rezekiku seret banget. Kenapa kok rezeki saya seret? Iku jangan-jangan karena dia ada di energi yang negatif. Masalahnya energi itu ada di kutub positif. Energi itu, rezeki itu ada di kutub positif. Rezeki ini sebagai nih, isinya orang senyum, orang bahagia, lapang, memaafkan, sabar, ridho,
Syukur itu ada di energi yang positif, rezeki juga ada di situ. Jadi gimana pengen dapat kelapangan, ketentraman, kebahagiaan, kesehatan, tapi cemberat, cemberut, merengat, merengut, gak iso. Dia sakit awake, berobat ke dokter-dokter spesialis, kemana-mana dia berobat. Memang dokter spesialis, dokter hebat-hebat. Tapi bibirnya ngeluh terus. Aku sakit orang mari-mari yo, aku sakit wis berobat orang mari-mari. Ngeluh terus. Tidak mungkin sembuh karena sakit itu ada di energi negatif. Kalau bibirnya berubah, aku bersyukur dikasih sakit begini. Biar Allah gugurkan dosa-dosa saya. Alhamdulillah dikasih sakit. Nek nggak tahu sakit malah tadi Fir'aun. Kan Fir'aun nggak pernah sakit. Fir'aun nggak pernah sakit. Milo nek ana wong kok ora tahu sakit, berarti dulure kancane. Ora, makanya salah satu doa yang nggak pernah mungkin dikabulkan tuh apa, Bu? Doa yang nggak mungkin dikabulkan. Moga-moga sehat selalu ya, bisa mungkin dikabulkan. Hati-hati Ustaz, moga-moga sehat selalu, ora mungkin dikabulkan. Mesti ono sate keleyengan, puyeng iki, kolesterol munggah, mesti ono sate. Gak mungkin gak, tapi nggak apa-apa, itu doa yang baik. Tapi gini Pak, orang sakit pengen sembuh, wis berobat ke dokter spesialis, tapi nggak mengobati jiwanya, nggak bisa. Makanya ayatnya begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat apa Ibu? Al-Qur'an, nggih pinter. Sapa sing ndak mau? Mubina. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau seseorang, misalnya ke pribadi-pribadi, tidak akan mengubah keadaan itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah anfusihim, jiwanya. Jiwanya itu apa? Jiwa itu 3, pikiran, perasaan, spiritual. 3. Gimana mau sehat? Akan berubah keadaan hidupnya. Nek pikirannya negatif thinking terus sama orang, negatif thinking terus, suuzonan terus sama orang. Didekati sama orang baru, jangan kira hipnotis saya nih. Jangan kira gendam nih. Pikirannya elek terus sama orang itu, pikiran jelek terus sama orang. Tidak bisa. Kalau pengen berubah nasibnya, sing diubah lagi, banyak orang ini salahnya apa? Kerja keras cari uang, itu kesalahannya orang. Kesalahan terbesar orang itu apa? Kerja keras cari uang, itu salah. Sing bener apa? Kerja keras beneri jiwanya dulu. Cari uang setengah mati, berangkat ngamalke ilmu 15P. 15P tahu? Pergi pagi pulang petang, pinggang pegel pantat panas perut perih palak pusing penghasilan pas-pasan. Ngamalke 15P kan? Pergi pagi pulang petang, pinggang pegel pantat panas perut perih palak pusing penghasilan pas-pasan. Dia kerja setengah mati, tapi jiwanya nggak berubah, raiso, nggak bisa. Orang itu kalau pengen berubah keadaan keluarganya, rumah tangganya, dirinya, nasibnya, rezekinya, semua berangkat di anfusi, dari dirinya diubah, pikirannya positif, perasaannya positif, lalu spiritualnya positif, agamanya dibeneri, ibadahnya, sholatnya diperbaiki. Gimana mau berubah nasibnya tapi masih senang maksiat? Enggak mungkin. Maksiat itu ada di energi negatif. Jenengan buka tuh Al-Quran, mumpung ada di depan jenengan. Surat, awas, nggak boleh lebih dari 3 kali bukaan. Nek lebih ping 3 berarti jarang maca Quran. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 111. 111. Wah, alasannya orang gue kacamata. Kacamatanya ketinggalan. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 111. Dia udah mesti buka Quran. Gak apa-apa. Sambun. Surat An-Nisa ayat 111, 111. Bunyi ayatnya, wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Barang siapa yang berbuat dosa, wa may yaksib isman
fa innama yaksibuhu ala nafsi, sesungguhnya dia itu sedang mengerjakan kesulitan untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat dosa, dia ngundang musibah kepada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat dosa, dia telah menyempitkan rezekinya sendiri. Siapa yang berbuat dosa, dia sedang nabur ranjau di jalan yang akan dia lewati sendiri. Jadi orang berbuat dosa ini malah ngundang bala, ngundang bencana, ngundang kesempitan, ngundang kesialan, ngundang musibah. Kalau berbuat dosa, kenapa? Dosa itu ada di kutub negatif, energi negatif. Sementara berbuat baik kutubnya positif. Ayatnya apa? La in syakartum la azid. Kalau bersyukur ditambah, ngundang sing apik, ngundang nikmat-nikmat terus. Kalau banyak bersyukur. Melo disyukuri keadaan masing-masing seperti apa, keadaannya sekarang, keluarganya, ditakdirkan punya suami kaya grandong, ya dinikmati. Bapak duwe istri kaya mak lampir, yo wis takdire berjodoh karo mak lampir. Grandong nikah karo mak lampir. Ya udah, gimana? Maka kalau kita tuh nikmati, Pak, menikmati hidup ini, menikmati gini kayak orang macet di jalan. Komentar, wah macet, omongannya jelek, ngeluh kan omongan jelek, macet. Dia itu sedang merekam di kepalanya alam bawah sadar bahwa kehidupannya macet. Itu yang bikin kemudian rezekinya macet, bisnisnya macet, proyeknya macet. Itu karena mulutnya ngomong macet. Harusnya nggak ngomong gitu ketika kendaraan memang kenyataannya macet. Mulut yang keluar bukan macet. Ya Allah, alhamdulillah kendaraannya penuh. Tapi nek ngomong penuh, nanti rezekinya penuh, kebahagiaannya penuh, semua diberi kepenuhan oleh Allah SWT. Maka yang latihan yang pertama harus kita ubah adalah ucapan ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap kata yang keluar, bahkan kata para ulama, bukan cuma kata, satu huruf yang keluar dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Enggak satu kata, satu huruf yang keluar. Contoh, ibu-ibu ngerasani kancane. Jeng pi kailo Mbak Yanti, yang apa? Bojone rapi meneh. Oh, bojone rapi meneh. Bojone jawab, "Oh." Satu huruf itu. Oh, ditulis telah bersekutu dalam ghibah. Telah bersekongkol dalam ngerasani gara-gara ngomong satu huruf. Oh, ora bisa tambahin oh, tenane po ngono kuwi. Setiap satu huruf. Makanya nek zaman biyen kalau kita ngomong, Pak, nek Bapak besok mati, ngomong mati-mati ora ilok, ngono to, Pak? Karena ayatnya memang begitu. Kalau kita ngomong jelek, delalah kok pas malaikat lewat, diamini malaikat, wassalamualaikum, bila taufik wal hidayah. Makanya ngomong yang baik-baik. Nabi mengatakan, faliyakul khairan auliyasmut. Ngomong yang baik. Kenapa? Nek ngomong yang baik, ngundang rezeki yang baik, yang lapang, ngundang kebahagiaan. Ngomong yang jelek, ngundang kesempitan, kesusahan, kesengsaraan. Semua kalau pengen berubah diawali dari pikiran, perasaan, spiritualnya, termasuk ucapannya diubah. Diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Sebetulnya tidak ada, kalimat ini benar gak? Tidak ada di dunia ini orang kaya semua, gak ada. Pasti ada orang miskinnya. Benar gak kalimat itu? Setuju gak? Sebenarnya benar, tapi nek itu kita yakini, itu sama dengan kita menanamkan di benak kita, sing miskin kui aku. Tidak mungkin semua kaya, mesti ada orang miskinnya. Kita ngomong begitu, kita tuh sudah mendoakan yang mesti ada miskinnya. Nah, yang miskin itu adalah saya. Enggak gitu. Semua orang itu kaya, mung rezekine urung tekan. Kok urung tekan? Karena ucapannya sering pesimis, jadi ora iso teko. Karena suka ngeluh, jadi rezekinya nggak sampai-sampai. Karena sering nonton porno, sering berbuat maksiat, rezekinya nggak sampai-sampai. Sebetulnya semua kaya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan siang dan malam, menciptakan kekayaan dan
kecukupan. Di Al-Quran itu bunyinya bukan kemiskinan, kecukupan. Allah nggak nyebut kemiskinan. Allah menyebut dalam Al-Quran kekayaan pasangannya kecukupan. Semua ini saja ini cukup. Mau singgawi rezeki tertahan itu tadi, berbuat dosa dianggap sempit, terhalang rezekinya. Karena kata-katanya sering kata-kata yang nggak baik, terhalang rezekinya. Maka sebenarnya kita harus sama-sama mengubah nasib ini. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Pikirannya positif, perasaannya positif. Udan, alhamdulillah Allah datangkan rahmat. Wah, udan meneh jumbuhan orang garing-garing, ngeluh itu, udah itu. Sudah ngeluh gitu. Rezekinya ketahan lagi, ketahan terus. Milo, jangan apapun yang terjadi, nasib kita itu sudah diatur oleh Allah yang maha baik. Jangan khawatir. Semua keadaan kita ini, takdir yang menimpa kita, semuanya dalam genggaman Allah yang maha baik. Maka jangan suuzon kepada Allah yang maha baik, harus husnuzon. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaatnya sedikit ini. Semoga Allah perbaiki kehidupan kita semuanya, jiwa kita, pikiran, perasaan, spiritual kita semuanya, hingga Allah mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.